Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak ibu semuanya. Welcome back to my YouTube channel Belajar Bareng Budia. Masih semangat ya untuk belajar? Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran akuntansi instansi pemerintah. Tujuan belajar kita kali ini adalah menjelaskan konsep akuntansi kas dan uang persediaan di akuntansi instansi pemerintah. Nah, ibu yakin nih anak-anak semuanya pasti sudah menonton video ibu sebelumnya. Karena kalau nggak nonton video ibu sebelumnya, nih ibu yakin 100% kalian pasti nggak ngerti apa yang ibu bicarakan di video kali ini. Oke, sebelumnya kita akan flashback dulu nih, ya kan? Kemarin kita sudah belajar di video sebelumnya itu tentang akuntansi SKPD. Jadi intinya kita SKPD ini dapat duit dari BUD, itu kan dari APBD, itu nggak sembarangan bisa kita pakai, gitu kan ya. Kalau ada uang kita terima dari eksternal, kita harus store juga, kita harus store kembali ke BUD. Terus kemudian kalau kita mau mengeluarkan sesuatu atau pembelian yang jumlahnya besar, kita bisa pakai mekanisme LS atau mekanisme pembayaran langsung, yang dimana itu bakal dibayar langsung sama BUD. Atau kalau misalkan pembayarannya itu masih bisa kita jangkau, si SKPD-nya masih jangkau, kita bisa gunakan uang persediaan kita. Oke, sampai situ ya. Ternyata di akuntansi SKPD ini, khususnya di penanganan untuk masalah kas, itu ada beberapa transaksi yang berkenaan dengan kas yang harus kamu ketahui nih, gitu. Sama seperti kalau kita belajar tentang kas kecil, kalau kamu udah belajar kas kecil itu ada yang namanya pembentukan kas kecil, ada pengisian kas kecil, ada pemakaian kas kecil. Nah, kemarin kan ibu juga udah bilang kalau BUD itu layaknya kas besar, sedangkan SKPD itu seperti kas kecil karena SKPD itu dapat duit dari BUD. Ya kan? Oke. Nah, sekarang juga sama nih. Kita akan mempelajari beberapa transaksi nih terkait dengan akuntansi kas di SKPD. Yang pertama, ada pembentukan uang UP. Apa itu uang UP? Nanti kita pelajari. Kemudian ada ganti uang, ada tambah uang, ada penyetoran kalau uang kita sisa. Kemudian ada lagi dan macam-macam banyak lainnya. Ada 5 jenis transaksi tentang kas yang akan kamu pelajari pada video pembelajaran kali ini. Jadi semoga kita sama-sama berdoa, semoga kita bisa fokus untuk belajar akuntansi instansi pemerintah kali ini. Oh iya, satu lagi jangan lupa kalian juga bakalan di sini ketemu beberapa banyak istilah yang baru. Ya kan? Jangan lupa juga kemarin kita udah belajar tentang akun resiprokal, ya kan? RK PPKD dan RK SKPD. Ayo diingat-ingat lagi ya, karena ini berkaitan banget. Jadi kalau kamu nih, peringatan sekali lagi, kalau kamu belum nonton video sebelumnya, please nonton dulu, karena video kali ini gak bakalan nyambung tuh ye sama yang sekarang. Kalau belum nonton yang sebelumnya, anak-anak ibu yang kusayangi dan dirahmati oleh Allah, silahkan nonton video sebelumnya kalau kamu belum nonton ya. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, kita harus tahu nih beberapa istilah di akuntansi kas di akuntansi instansi pemerintah ini. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita pindah ke PPT yang udah ibu siapkan. Yuk. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih terkait tentang istilah-istilah dalam akuntansi kas. Yang pertama itu ada uang persediaan atau yang biasa kita sebut dengan UP, ya. Jadi kalau UP uang persediaan, kalau uang persediaan itu UP, ya. UP adalah uang yang diberikan kepada pengguna anggaran atau PA atau KPA, kuasa pengguna anggaran, atau yang biasa di sini adalah kepala SKPD-nya, jadi kepala dinasnya, untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, dinas-dinasnya, ya. Uang ini dipegang oleh bendahara pengeluaran SKPD. Jadi, jika di akuntansi umum kita kenal akuntansi itu kas kecil. Nah, itu umpamanya itu kayak UP gitu. Dan kas besarnya itu adalah kas di BUD. Nah, UP ini nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran atau pembelian di SKPD gitu. Jadi
Nanti kalau kita mau beli atau mau melakukan pengeluaran itu kita pakai UP. Tapi kalau misalkan jumlahnya besar itu kita langsung ke LS, itu pembayaran langsung dengan menggunakan uangnya si BUD gitu ya. Nah yang kedua ada yang namanya GU atau ganti uang. Ya kalau di kas kecil ada pengisian kembali gitu kan ya. Kalau di sini namanya GU adalah uang yang berfungsi sebagai pengganti uang persediaan yang udah kepake. Jadi di kas kecil umpamanya seperti pengisian kas kembali kecil ya betul. Jadi misalkan kita udah dikasih UP sama BUD itu misalkan 10 juta untuk program ini udah kita pakai. Nah berarti kita mau minta lagi 10 juta. Udah habis nih uang kita UP-nya, itu boleh. Jadi uangnya diganti sama program yang udah kita jalanin gitu. Kemudian ada yang namanya TU atau tambah uang. Jadi ketika ada kebutuhan yang mendesak atau UP itu nggak cukup, maka SKPD boleh minta tambahan uang gitu. Kemudian ada yang namanya pembayaran LS. Jadi kita udah tahu sama-sama deh kayaknya ya. Pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan uang kas BUD langsung. Kemudian ada pembayaran UP, pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan UP SKPD gitu ya. Nah, terkait istilah-istilah akuntansi kas pemerintah, ternyata untuk dapat si GU, TU, UP, si LS sama mekanisme UP itu, SKPD itu harus menjalankan beberapa tahapan dengan menggunakan dokumen yaitu surat permintaan pembayaran atau SPP. Terkait dengan pengeluaran apa nih yang mau dilakukan sama si SKPD itu, entah mau pembentukan UP atau mau GU atau mau TU atau mau mekanisme LS, semua itu harus didahului dengan surat permintaan pembayaran gitu. Nah, jenis-jenis SPP itu ada 4 sebenarnya. Yang pertama itu ada SPP UP yaitu surat permintaan pembayaran uang persediaan. Gitu loh. Jadi kalau kita mau membentuk UP, kita harus buat SPP UP dulu nih ke BUD. Gitu. Nah, caranya itu yang pertama, bendahara pengeluaran mengajukan SPP UP di awal tahun setelah SK Kepala Daerah tentang berapa besaran UP untuk setiap SKPD. Jadi karena kita tadi flashback ya, karena SKPD itu dapat uangnya dari APBD gitu kan ya. Nah, APBD ini nanti dia mengeluarkan yang namanya DPA, masih ingat nggak? Dokumen pelaksanaan anggaran. Nah, di dalam pelaksanaan anggaran itu ada estimasi pendapatan dan estimasi belanja. Nah, di dalamnya juga ada berapa sih UP yang bakalan didapat sama dinas kita gitu. Nah, kemudian tujuan SPP UP adalah untuk mengisi UP SKPD. Pengajuan UP ini cuma sekali setahun, sama sebenarnya kayak APBD dan APBD sekali setahun gitu. Jadi kita dapat alokasinya itu istilahnya sekali setahun. Kemudian ada SPPGU, ada surat permintaan pembayaran ganti uang. Nah, tahapnya itu gimana? Pada saat UP kepake, bendahara itu mengajukan ya SPPGU sejumlah yang sudah dibuatkan SPJ. Jadi ketika kita udah pakai uang SKPD UP itu, misalkan untuk program apa, misalkan program penyiraman desinfektan gitu kan, misalkan 5 juta. Nah, itu kita harus bikin tuh SPJ-nya. SPJ itu maksudnya ada siapa aja yang terlibat, kemudian dokumen transaksi apa aja, kwitansinya apa, notanya apa, dan lain absennya gitu kan. Nah, itu SPJ-nya. Nah, ketika SPJ-nya udah selesai, terus kita kasih ke BUD. Nah, baru tuh BUD ngasih ke kita, oh kamu udah kepake berapa? 5 juta, ya udah nanti aku ganti 5 juta. Jadi sesuai yang udah terjadi dan udah yang bikin yang kamu udah bikin laporan SPJ-nya itu gitu. Nah, yang ketiga ada SPPTU, surat permintaan pembayaran tambah uang. Nah, ini kebutuhan mendesak, kalau UP nggak cukup, ya udah langsung aja kita ngajuin SPPTU ke BUD. Tapi lewat kepala SKPD kita. Nah, yang keempat itu ada SPPLS, surat permintaan pembayaran langsung. Nah, SPPLS ini digunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan jumlah yang ditetapkan. Jadi sebenarnya misalkan di DIPA itu udah ada nih, segini kita pakainya LS gitu. Nah, SPPLS ini ada 2, yaitu SPPLS untuk gaji dan tunjangan, dan yang kedua ada SPPLS untuk barang dan jasa. Jadi sebenarnya kalau misalkan gaji PNS itu yang bayar bukan dinas terkaitnya. Misalkan bapak kamu nih kerja di
dinas kesehatan gitu kan ya, yang bayar gajinya itu bukan dinas kesehatannya tapi BUD-nya gitu. Karena gaji dan tunjangan itu uangnya terlalu besar banget kalau misalkan nyuruh SKPD yang bayar gitu. Jadi kita langsung aja bayarnya ke BUD karena BUD yang punya uang lebih banyak gitu. Nah, yang kedua itu ada SPPLS untuk barang dan jasa. Kalau barang dan jasanya mahal, UP-nya nggak cukup ya, kita langsung aja minta bayarin ke BUD gitu ya. Jadi itu dia tadi ada istilah-istilahnya, ada PU, UP, GU, dan lain-lainnya, terus ada SPP. Nah, kemudian kita masuk nih ke akuntansi uang persediaan. Jadi pada bagian ini kita bakal bahas tentang transaksi UP. Ada 5 transaksi yang bakal kita bahas. Yang pertama ada saat diterima surat perintah pencairan dana uang persediaan SP2DUP. Jadi ketika kita ngajuin SPP UP, surat permintaan pembayaran UP, itu ketika BUD ngasih ke kita, itu sebelumnya dia ngeluarin dulu tuh si BUD-nya, ngeluarin SP2DUP gitu, sebagai tanda uangmu udah cair nih, silakan diambil gitu, kayak gitu. Itulah SP2DUP itu dari BUD-nya. Kalau kita ngeluarin sebagai SKPD, kita ngeluarinnya SPPUP gitu ya. Nah, yang kedua ada pembayaran oleh bendahara pengeluaran SKPD dengan cara UP, pakai uang kas kecil kita. Dan juga ada pembayaran langsung BUD. Ini nanti kita bakal bahas gimana sih jurnalnya maksudnya gitu ya. Yang ketiga ada penggantian UP atau GU, terus ada TU, dan ada nyetor sisa UP. Kalau sisa UP kita nggak kepake, itu nyetornya gimana, jurnalnya gimana, hitungnya gimana, kayak gitu ya. Jadi nanti ini fokus 5 kita ini yang bakal kita bahas ya.